Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat Surya TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita atas doa-doa kita sebelumnya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur dan juga senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan taslim juga kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang puasa, keimanan dan ketakwaan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mewajibkan kaum muslimin untuk melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan, dan kaum muslimin menerima dengan ikhlas atas pemahaman bahwa puasa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah dasarnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin melaksanakan puasa. Oleh karena itulah kaum muslimin menerima seruan ini tanpa harus banyak bertanya ini dan itu. Mengapa? Karena maklum di tengah-tengah kaum muslimin bahwa puasa itu adalah perkara yang disyariatkan atau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah puasa ini mampu membentuk setiap orang yang melaksanakannya itu menjadi orang-orang yang bertakwa? Ya, orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya puasa, tetapi masih banyak yang lain yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu diperintahkan berpuasa, kemudian dia taat atas perintah puasa itu, dia laksanakan puasa itu, maka pada saat yang sama, ya seorang muslim juga harus taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain. Nah, oleh karena itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana seseorang itu melaksanakan puasa, maka pada saat yang sama seorang kaum muslimin yang taat kepada Allah juga harus menerima syariat atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain. Karena jangan sampai syariat puasa kita terima dengan baik, tapi syariat-syariat yang lain kita menolaknya. Itu. Nah, kalau seperti ini cara berpikirnya memahami puasa hanya sekedar berpuasa pada bulan Ramadan dan mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain, maka tentu hikmah dari puasa itu tidak mencerminkan terkait dengan mereka memiliki yang namanya ketakwaan. Jadi orang yang berpuasa akan insya Allah akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Hanya saja ketakwaan Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk bagaimana seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan
innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara total. Totalitas perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa puasa, sholat, zakat, haji, di mana mereka juga harus berhukum sesuai dengan hukum Islam, hidup sesuai dengan aturan-aturan Islam, berekonomi sesuai dengan ekonomi Islam, kemudian berbudaya sesuai dengan budaya Islam, berpendidikan dengan konsep Islam, dan mengelola negara sesuai dengan aturan Islam. Dan dengannya dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ketika ketakwaan itu hadir di tengah-tengah masyarakat, dan kaum muslimin atau masyarakat itu semua beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah akan menjadikan negeri ini, bangsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ketika sebuah penduduk, sebuah negeri, sebuah kampung, penduduknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya menerima seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar puasa, tetapi seluruh perintah-perintah Allah, baik itu aspek pribadi, aspek masyarakat maupun berbangsa dan bernegara, mereka menerima dan menyetujui penerapan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, insya Allah akan tercipta yang namanya keberkahan. Mengapa berkah? Karena aturan Allah Subhanahu wa taala diterapkan. Karena aturan Allah Subhanahu wa taala diterapkan, manusia teratur. Kenapa manusia teratur? Karena maunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau dan diikuti keinginannya, insya Allah kaum muslimin beriman dan bertakwa, saling mengasihi, saling menghormati dan toleransi, insya Allah Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan, dan mudah-mudahan kampung kita khususnya di Kota Palopo mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.